Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehidupan baru terus Kau berikan bagi kami. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, hati yang haus dan lapar untuk menangkap firman-Mu, itu Kau berikan bagi kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Hamba yang berkata-kata, bahkan kami yang mendengarkannya. Kami percaya berkat-Mu, penyertaan-Mu selalu ada pada kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 1 Petrus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya dipanggil Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini hanya untuk merepresentasikan Tuhan melalui seluruh kehidupan saudara dan saya. Artinya kita tidak boleh hidup seperti apa kata dunia ini. Kita tidak boleh hidup serupa dengan dunia ini. Seperti dikatakan dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Tetapi hidup saudara dan saya haruslah hidup di dalam kekudusan. Artinya kalau saya katakan hidup di dalam kekudusan, saudara tidak bisa langsung mengambil kesimpulan kalau begitu, kalau hidup kudus berarti saya sudah tidak boleh nonton film-film seperti film-film yang lain selain hanya membaca Alkitab, hanya habiskan waktu di gereja, dan saya hanya melakukan apa yang kudus-kudus saja. Begitu, tidak boleh berbicara dengan orang yang tidak kudus menurut saya dan sebagainya. Tidak, saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, Alkitab berbicara bagi kita, surat Petrus ini berbicara bagi kita, bukan mau mengatakan bahwa saudara tidak boleh dengan saya, kita bisa ini, tidak boleh itu, bisa ini, tidak boleh itu. Tidak, saudara. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah saudara dan saya harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, itu yang membuat sehingga kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Orang Kristen yang tidak pernah taat kepada Tuhan, maka dia tidak bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Taat kepada Tuhan artinya hidup melakukan apa yang Tuhan firmankan, hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itulah yang membuat sehingga ketika firman-firman itu ada dalam hidup kita, firman itu tersingkap bagi kita, maka kita bisa hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang menyebabkan sehingga manusia itu tidak bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Kalau kita baca ayatnya yang ke-13, dikatakan bagi kita, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Artinya yang menjadi penghalang bagi kita sehingga kita tidak bisa hidup kudus adalah akal budi kita. Itu berbicara soal apa? Jiwa kita. Kita tahu apa itu jiwa. Pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, memori. Itulah jiwa kita. Jiwa yang belum ditransformasi membuat manusia tidak bisa hidup taat kepada Tuhan. Kita akan menjadi seperti apa kata firman Tuhan. Anak-anak disobedience itu. Orang-orang yang tidak bisa hidup dalam ketaatan. Jadi kalau kita tidak bisa hidup dalam ketaatan, maka tidak salah. Kita tidak akan pernah hidup seperti apa yang Tuhan mau. Berarti kita tidak bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk membangun seluruh kehidupan kita. Agar apa? Jiwa kita bisa ditransformasi. Jiwa kita perlu diselamatkan. Karena kalau firman Tuhan tadi katakan siapkanlah akal budimu. Saya ingin katakan kepada saudara,
penghalang terbesar seperti tadi saya katakan untuk membuat kita bisa taat kepada Tuhan dan membuat kita tidak bisa taat kepada Tuhan, itu adalah jiwa kita. Nah, oleh karena itu mari kita belajar. Ketika saudara dan saya suka akan firman Tuhan, maka yakinlah firman-firman Tuhan itu akan memampukan saudara dan saya menyelamatkan jiwa kita. Karena ketika jiwa kita ini mengalami transformasi, maka hidup kita pun pasti akan berubah. Karena saudara percaya atau tidak, ketika saudara hidup dipimpin oleh jiwamu, maka engkau akan hidup menjadi orang yang tidak pernah hidup berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Jiwa kita ini kan hanya kedagingan. Jiwa kita ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia kita yang masih ada di dalam dosa. Mungkin kita orang Kristen, roh kita sudah menjadi baru. Tetapi ingat, pikiran kita atau jiwa kita ini masih adalah produk Adam yang pertama. Sehingga roh kita boleh baru. Tapi kalau jiwa kita belum ditransformasi, maka tidak heran kita masih bisa hidup melakukan dosa. Makanya tidak heran saudara, banyak orang bisa aktif dalam pelayanan, tapi dia bisa melakukan dosa. Banyak orang bisa aktif menjadi hamba Tuhan, tapi dia bisa melakukan dosa di dalam hidupnya. Kejahatan masih bisa dia lakukan. Karena apa saudara? Rohnya yang baru, tapi jiwanya ini belum mengalami transformasi. Nah, oleh karena itu kalau firman Tuhan berkata bagi kita, kita harus hidup menjadi anak-anak yang taat. Kita harus hidup kudus di hadapan Allah seperti apa yang Allah inginkan. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Nah, oleh karena itu ketika saudara mau hidup kudus di hadapan Tuhan, kuncinya selamatkanlah jiwa saudara. Jiwamu itu harus ditransformasi. Pertanyaannya, bagaimana kita mentransformasi jiwa kita? Jiwa kita hanya ditransformasi dengan apa? Firman Tuhan. Ketika saudara dan saya punya kerinduan, rasa hati yang haus dan lapar untuk mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau memberi hidup kita untuk terus mau mendengarkan firman, maka saudara percayalah jiwamu akan diselamatkan. Seperti dikatakan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-21. Yang kedua, apa yang membuat sehingga jiwa kita ini bisa mengalami transformasi? Kalau firman yang kita dengarkan itu, firman-firman itu tersingkap bagi saudara dan saya. Karena hanya firman yang tersingkap yang membuat kita bisa melihat, mengalami, mengetahui apa yang sudah Allah berikan bagi kita, apa yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Itu yang membuat sehingga kita tidak akan pernah lagi berjalan seperti apa kata pikiran kita, tapi kita akan berjalan menurut apa kata hati kita, karena Roh Kudus berbicara di dalam hati saudara dan saya. Yang ketiga, saudara dan saya harus memberikan hidup kita betul-betul dituntun oleh Roh Kudus, karena hanya Roh Kuduslah yang membawa saudara dan saya untuk bisa melihat siapa itu Allah. Roh Kuduslah yang dapat memampukan saudara dan saya untuk bisa hidup seperti apa yang Allah inginkan. Maka kalau tiga hal ini kita lakukan dalam hidup kita, saya percaya saudara, hidup saudara dan saya, kita akan mampu hidup kudus. Dan kita akan mampu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus akan terus memampukan saudara dan saya. Setiap kali firman-firman diberikan bagi saudara dan saya, jangan pernah keraskan hatimu. Jangan menangkap firman dengan akalmu, tapi tangkaplah dengan rohmu. Karena firman itu adalah makanan roh. Firman bukan makanan akal. Kalau engkau menangkap dengan akalmu, maka saya percaya pasti engkau akan bentrok dengan firman yang kau terima. Maka selamanya firman tidak akan pernah tersingkap bagimu. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan kalau setiap hari lewat siaran ini saudara diberkati terus. Diberikan firman-firman bagi saudara. Itu satu hal yang luar biasa. Jangan abaikan kesempatan ini. Ini kesempatan baik dari Tuhan. Selagi kita diberikan internet yang baik, selagi kita diberikan kesempatan bisa mendapat atau melihat bagian bacaan firman Tuhan, diberikan bagi kita untuk mengerti apa pembacaan firman Tuhan, buka hati saudara pada Tuhan. Sehingga saya percaya firman-firman Tuhan akan membuat saudara dan saya tidak saja hidup di dunia hanya sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan, tapi kita akan mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga siapapun kita
hamba Tuhan kah? Saudara mau menjadi jemaat dalam tanda kutip, orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia ini? Kita bisa hidup untuk merepresentasikan Tuhan melalui hidup kita. Supaya jangan saudara, orang melihat kita, mereka tidak melihat Kristus di dalam hidup kita. Sehingga mereka akan mencibir kita dan mereka akan mengata-ngatai kita. Kenapa orang Kristen hidup seperti itu? Kenapa kok orang Kristen suka membenci? Kenapa sih orang Kristen itu hidup suka mendendam? Orang tidak akan berkata itu kepada kita. Tapi mereka akan melihat Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Karena kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara dan saya diberikan kemampuan untuk melakukan apa kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami ingin hidup kudus di hadapan-Mu. Roh Kudus, mampukan kami agar firman yang kami dengar tidak sekedar menjadi pengetahuan kami, tapi itu menjadi kehidupan kami. Kami mau mengambilnya. Kami mau mengambil keputusan untuk hidup seperti apa kata firman Tuhan yang kami dengar. Sehingga kami akan hidup mampu, kudus di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami semua. Roh Kudus, mampukan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersyukur untuk firman di hari ini. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.